Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, bertemu kembali dengan Yuyun di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, kita sudah sampai pada pelajaran yang kelima, yaitu Rasul Allah idolaku. Baik, sebelum Yuyun akan menjelaskan materi pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita angkat tangan kita dengan hati yang khusyuk memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang kelima ini yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Kita umat Islam wajib mengimani Rasul-Rasul Allah. Mengimani Rasul-Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Adapun Rasul yang wajib kita imani ada 25. Selain kita harus menghafalnya, kita juga harus mengetahui kisah-kisah setiap Rasul agar kita dapat meneladani akhlak serta ajarannya. Nah, anak-anak, Yuyun akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahudah. Ia hidup pada masa pemerintah Raja Talut. Raja Talut ini beriman kepada Allah dan mempunyai musuh yang kafir, yaitu Raja Jalut. Nah, suatu ketika terjadi peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut. Tidak ada seorang pun yang berani untuk menghadapi Raja Jalut ini, karena Raja Jalut ini adalah raja yang kejam dan zalim. Maju terus, kemenangan hampir tiba. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Ayo serang! Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia tidak berguna. Rasakan ini. Akan tetapi, Jalut si penguasa zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut. Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju, atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Sehingga membuat Nabi Daud alaihissalam harus tampil gagah berani untuk menghadapinya. Sekarang rasakanlah kematianmu. Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini.
Nah, anak-anak, Allah memberikan karunia yang agung kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah memberikan ilmu yang tinggi kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud punya keahlian yang salah satunya adalah Nabi Daud pandai sekali menggunakan senjata yang namanya ketapel. Nah, ketika terjadi peperangan, Nabi Daud menggunakan ketapel untuk mengakhiri hidup Raja Jalut. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Ketika Raja Jalut wafat, maka Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam untuk menjadi raja, yaitu di Baitul Maqdis atau sekarang dikenal dengan kota Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nah, saat Nabi Daud alaihissalam berusia 40 tahun, Allah mengangkatnya menjadi utusannya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 55. Nabi Daud alaihissalam diberi karunia yang agung, yaitu berupa kitab Zabur. Kalian bisa lihat dan baca firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'din wa atayna Daud zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Demikian isi surat Al-Isra ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan mukjizat tertentu kepada Nabi Daud alaihissalam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain, yaitu dengan memberikan pelajaran pada kita semua. Yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, lengkap dengan ajaran kesempurnaan ilmu, ketelitian amal dan perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat pada masa pemerintahannya. Yang kedua yaitu Nabi Daud alaihissalam amat mahir berkata-kata dan mampu melebur jiwa yang keras hanya dengan ayat yang dibaca dari mulutnya. Zat yang lain yaitu Nabi Daud menerima kitab Zabur. Kitab Zabur berupa kumpulan qasidah-qasidah serta ayat-ayat yang mengandung tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga terdapat tentang kisah umat-umat terdahulu
dan juga berita tentang Nabi yang akan datang, termasuk berita datangnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang lain yaitu Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah dan mampu menundukkan gunung-gunung dan burung serta memerintahkannya bertasbih untuk mengikuti tasbih Nabi Daud dari setiap pagi hingga senja. Mukjizat yang lain yaitu Nabi Daud alaihissalam diberi peringatan dan pemahaman tentang maksud suara atau bahasa-bahasa burung. Nabi Daud juga mampu untuk memegang besi dan besi itu menjadi lunak seperti lilin, sehingga Nabi Daud dapat memanfaatkan untuk membuat bermacam-macam keperluan hidup tanpa harus membakarnya terlebih dahulu. Selain itu juga Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara yang merdu oleh Allah, yang enak didengar oleh seluruh isi alam, sehingga kini ia menjadi kisah bagi setiap muslim sebagai orang yang bersuara merdu, dan dikatakan ia memperoleh suara dari Nabi Daud alaihissalam. Selain itu juga yang menjadi mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi Daud gemar berpuasa, hingga ajarannya kita kenal sampai saat ini dengan puasa Nabi Daud, yaitu berpuasa sehari tidak. Nah anak-anak, dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, maka kita bisa mengambil hikmahnya. Antara lain, satu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu bisa terjadi. Contohnya, kemenangan Nabi Daud alaihissalam yang diperolehnya pada saat peperangan dengan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam hanya menggunakan senjata yang berupa ketapel, tapi dapat membunuh Raja Jalut yang kejam dan pelit. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat manusia biasa menjadi mulia jika manusia tersebut taat dan patuh kepadanya. Yang ketiga, sosok Nabi Daud alaihissalam sebagai raja yang adil, bijaksana, berwibawa, dan memiliki kemampuan tinggi, layak dijadikan teladan bagi para pemimpin di seluruh dunia. Anak-anak, keistimewaan yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam, baik itu menjadi raja, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pemimpin, tidak menjadikan Nabi Daud alaihissalam sombong. Tapi Nabi Daud alaihissalam memiliki pribadi yang rendah hati, jiwa hidup yang sederhana, dan sifat pemberani. Nah, itulah yang wajib kita teladani dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Demikian yang bisa Bu Hindun sampaikan pada pertemuan kali ini. Anak-anak yang di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona. Bu Hindun ingatkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.